Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Insya Allah kita akan masuk pada pembukaan yang ketiga. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali, ada 3 tambahan atau 3 pembukaan dalam kitab ini. Pembukaan yang pertama, ya, telah kita bahas, memberikan faedah, ditambahkan karena di situ terkandung pelajaran dan kandungan pentingnya memulai segala sesuatu dengan ilmu terlebih dahulu. Dan dari ilmu itulah kemudian akan bertumbuh kembang kebaikan-kebaikan yang lainnya, iman, amal soleh. Dan kita bisa mengimaninya, menjadikan akidah kita, ya. Kita imani dan kemudian kita beramal soleh dengannya, amal yang tegak di atas ilmu. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Jadi bukan asal-asalan dalam beramal, tapi amal yang tegak di atas ilmu. Kemudian setelah kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, kemudian kita ajarkan, kita dakwahkan, kita mengajak orang lain, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk mengamalkan ilmu tersebut secara ya bersama-sama, bukan hanya kita sendiri saja. Kemudian juga setelahnya kita senantiasa bersabar, berwasiat sabar, saling menasihati dalam kesabaran, bersabar dalam sejak dari mencari ilmu, mengamalkannya, dan juga dalam mendakwahkannya. Dan ditampilkan dalil-dalil, khususnya surat Al-Asr, ya, di sini. Dan dari semua ilmu itu, ilmu ada banyak. Ilmu yang paling penting bagi kita adalah di situ disebutkan mengenal Allah sebagai apa? Yang kita sembah, sebagai zat yang kita sembah. Kemudian mengenal cara menyembahnya, yaitu mengenal agama Islam yang kedua. Yang ketiga, mengenal siapa yang mengajarkan, siapa yang diutus oleh yang kita sembah ini untuk mengajarkan kepada kita cara beribadah kepadanya. Itulah mengenal Nabi SAW. 3 ilmu yang paling utama: mengenal Allah, mengenal siapa yang kita sembah, mengenal cara menyembahnya, mengenal agama Islam, dan mengenal siapa yang menyampaikannya, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini ilmu yang paling utama hendaknya dipelajari oleh setiap muslim. Ini nanti 3 inilah yang disebut nanti dengan al-usul ats-tsalatsah, nanti akan masuk. Dan ini ada keterkaitan antara pembukaan pertama dengan al-usul ats-tsalatsah. 3 ilmu yang merupakan ilmu yang fondasi yang paling utama bagi setiap muslim. Pembukaan yang pertama. Pembukaan yang kedua tentang 3 hal yang wajib juga kita mengetahui dan kita pelajari. Wajib bagi kita semuanya untuk mengetahui tentang apa itu. Sebenarnya itu adalah sama dengan 2 kalimat syahadat. Bahwasanya Allah itu, yang pertama, Allah itu atau kita semua wajib untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, dan Allah tidak akan ridho jika dijadikan tandingan baginya siapapun dalam ibadah. Itu makna dari syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, wajib bagi kita mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak menjadikan baginya tandingan apapun, walaupun itu para nabi sekalipun, walaupun itu para malaikat, para orang yang soleh, ya. Kemudian yang kedua, syahadat yang kedua,
Kalimat syahadat yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa? Kewajiban taat kepada Rasul. Kalau yang tadi kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah, kewajiban taat kepada Rasul. Siapa yang taat masuk surga, siapa yang tidak taat ya udah masuk satunya, yang lainnya masuk neraka. Seperti itu saja. Dan ditambahkan dari ini ditambahkan pokok yang ketiga, ya karena pokok yang ketiga ini tidak terdapat dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Kewajiban untuk memiliki loyalitas kepada sesama orang-orang beriman, dan kewajiban untuk menjauhi, berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, ya, menjauhi perbuatannya dan menjauhi orangnya, gitu, ya, dan tidak berkasih sayang dengan mereka. Ini pokok yang ketiga tentang al-wala wal bara. Sebagai tambahan, pokok yang ketiga setelah dua kalimat syahadat, seorang muslim hendaknya dia memiliki sikap loyalitas kepada sesama orang yang beriman, dan dia berlepas diri, tidak berkasih sayang dalam secara batin sampai di dalam batin ya kepada orang-orang yang mereka tidak beriman. Dalilnya surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir kemarin telah kita sebutkan. Kemudian kita akan masuk kepada pembukaan yang ketiga. Pembukaan ketiga ini juga sangat penting karena dia sangat berkaitan dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baiklah kita lihat di sini. Nanti kemudian akan kita lihat keterkaitannya dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Saya bacakan di sini ya. Di sini sang penulis berkata, "I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'ati." Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu di dalam mentaatinya. Maksudnya semoga Allah memberikan petunjuk, yaitu petunjuk, hidayah dan taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berarti di sini Syekh telah mendoakan dengan doa yang ketiga ya. Dari pembukaan pertama ada doa, pembukaan kedua juga i'lam rahimakallah dengan kata-kata itu. Yang ketiga ini dengan i'lam arsyadakallah li ta'ati. Doa yang ketiga. Annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah itu millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, ya. Al-hanifiyah maknanya lurus, lurus tidak berpaling. Ya, lurus maksudnya lurus hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling kepada yang selainnya. Saya teruskan, anta abudallaha wahdahu. Apa agama Nabi Ibrahim itu? Engkau menyembah Allah satu-satunya, mukhlison, dengan secara murni, lahuddin, murni kepadanya dalam beribadah. Lahuddin, din ya maksudnya dalam peribadatan. Apa itu sebenarnya? Ini dikatakan di sini, inilah agamanya Nabi Ibrahim, dan sebenarnya ini adalah agama dan intisari seluruh agama para rasul. Namun disebutkan di sini Nabi Ibrahim karena kekhususan kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yaitu pertama beliau adalah imam, satu-satunya nabi dan rasul yang beliau menjadi imam bagi para rasul setelahnya, dan dia adalah bapak bagi para rasul setelahnya sekaligus imam. Ya, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain yang menjadi imam bagi nabi dan rasul setelahnya. Dan kedudukan ini dimiliki Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu beliau, yaitu kedudukan namanya khullah, yaitu Khalilullah.
Khalilullah ini kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kedudukan beliau di sini sangat istimewa. Namun di sini disebutkan agamanya Nabi Ibrahim, maksudnya untuk menjelaskan bahwasannya yang membawa agama seperti ini, menyembah Allah secara murni, ya, murni dalam beribadah hanya kepada Allah, itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi agamanya seluruh para nabi, dan diantaranya terkhusus kakek beliau Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW, ya, atau ayah yang ke-30, sekitar 30. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW ini 30 generasi. Dan orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah, orang-orang Makkah di sekitar Ka'bah ketika itu, mereka semua adalah, mereka tahu mereka adalah anak keturunan cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi ketika disebut Nabi Ibrahim, itu orang-orang Quraisy mereka mengetahuinya. Inilah kakek kita, seorang nabi dan rasul yang meninggikan Ka'bah, karena di situ ada bekas kaki kakek mereka, yaitu makom Ibrahim. Sebuah batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim sampai batunya itu membekas kakinya, bekas kaki Nabi Ibrahim, dan orang-orang di sekitar Ka'bah, orang-orang suku Quraisy semuanya tahu ini adalah jejak kaki kakek kita, seorang nabi dan rasul. Ya, saya lanjutkan. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi, dan karena itulah Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka para manusia untuk berbuat itu, untuk tujuan tersebut. Apa yang tadi kita sebutkan? Anta abudallah wahdahu mukhlishan lahudin, agar mereka manusia menyembah Allah satu-satunya, sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, secara murni, tidak dicampur, tidak dicampur dengan yang lainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'buduni, sini ya, kecuali untuk menyembahku, ya. Nih. Jadi di situ dijelaskan hikmah dari tujuan penciptaan jin dan manusia. Apa itu? Ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Di sini ada perkataan wa makna ya'buduni, dan makna dari menyembahku yaitu yuwahhiduni, mengesahkan aku dalam ibadah. Inilah perkataan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mentafsirkan yang dimaksud dengan liya'buduni, agar mereka menyembahku, maksudnya mengesahkan aku dalam ibadah. Ya, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, wah, sini pembukaan ini, wa a'dhamu ma amarallahu bihi, dan yang paling agung dari segala perintah Allah di dalamnya, ya Allah, perintah yang paling agung apa? Berarti perintah Allah yang paling agung adalah at-tauhid. Yaitu at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Apa mengesahkan Allah? Maksudnya asa, Allah itu asa, Tuhan Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Apa maknanya? Wahwa, makna dari Tuhan yang Maha Esa apa di situ nih? Maknanya Tuhan yang Maha Esa ini, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ibadah. Itulah makna dari esa. Apa yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa? Mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah, maksudnya ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Ya, inilah perintah yang paling agung dari semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari pembukaan ini. Ya. Pembukaan ini dicantumkan apa tujuannya? Untuk menjelaskan
Apa sih perintah Allah yang paling agung? Apa sih itu perintah Allah yang paling agung? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Wa'adhamu ma naha anhu. Dan yang paling agung dari apa-apa yang dia larang darinya. Larangan yang paling agung kebalikan dari ini. Kebalikan dari itu tadi apa? Asyirku. Itu apa itu? Kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Asyirku itu apa sih? Wahwa ini maknanya da'watu ghairihi ma'ahu. Apa? Berdoa kepada Allah dan sekaligus dia berdoa kepada yang selain Allah. Itu kesyirikan. Karena doa adalah ibadah. Ya, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang selain Allah dalam waktu yang bersamaan. Ya, bukan hanya kepada yang selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada yang selainnya. Yaitu dengan apa? Di antaranya yang ibadah yang paling utama di antaranya adalah doa. Dia berdoa kepada Allah dan dia juga berdoa kepada yang selain Allah. Ini di antara dalilnya adalah wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan engkau tandingkan dia dalam ibadah tersebut dengan sesuatu apapun. Ya. Itulah pembukaan yang ketiga. Ya. Pembukaan yang ketiga ini menjelaskan apa tadi? Hakikat atau hikmah penciptaan kita semua. Untuk apa? Tujuannya tujuannya untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Itulah. Dan itulah perintah Allah yang paling agung. Itulah hikmah tujuan kita semua diciptakan di dunia ini. Ya. Sehingga larangan Allah yang paling besar kebalikannya itu menjadikan tandingan bagi Allah dalam masalah ibadah, dalam masalah berdoa misalnya termasuk. Ya. Dan di sini terdapat hubungan nanti kemudian setelah ini akan masuk kepada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah di sini. Dan baru setelah itu kita akan masuk ke Usul Ats-Tsalatsah fa idza qila laka dan maka apabila dikatakan kepadamu mal usulus salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apakah pokok-pokok yang tiga, fondasi yang tiga yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya? Fakul ma'rifatul abdi rabbahu. Mengenalnya seorang hamba terhadap Rabbnya. Dan wadinahu dan mengenal agamanya. Wa nabiyahu dan mengenal nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah tiga usul ini hubungannya ini berhubungan erat dengan perkara yang atau pembukaan yang ketiga ini. Kenapa? Di sini kita jelaskan lagi bahwasanya pada pembukaan yang ketiga ini dijelaskan ya tujuan kita semua diciptakan apa tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu diajarkan oleh para ulama ya mengajarkan kitab ini, kesimpulan mereka menggabungkan hubungan antara pembukaan ketiga dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Apa? Seorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah, tidak akan bisa melaksanakan ibadah dengan benar kecuali jika dia mengenal tiga usul ini, tiga perkara pokok ini. Dia harus mengenal siapa yang diibadahi. Orang yang beribadah bagaimana? Harus mengenal siapa yang diibadahi. Kalau dia tidak kenal, ya bagaimana? Dia tidak akan mau beribadah. Dan dia tidak mengenal. Dan kalau kenalnya kurang, ibadahnya tidak akan bagus. Dia harus mengenal siapa yang diibadahi. Kemudian yang kedua, dia harus mengenal cara beribadah tersebut. Apa itu? Mengenal agama Islam. Kemudian yang ketiga, dia harus mengenal siapa orang yang diutus atau yang menyampaikan agama Islam ini. Yang diutus oleh yang diibadahi
untuk mengajarkan tata cara ibadah itu. Ini adalah yang ketiga, Nabi atau Rasul. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang menyampaikan, yang diutus oleh yang kita ibadahi untuk mengajarkan tata cara ibadah tersebut. Tiga pokok inilah, barang siapa yang semakin sempurna dia mengenal tiga masalah ini, maka semakin sempurna ibadahnya. Ibadah harus tegak di atas tiga ma'rifat ini. Mengenal siapa yang diibadahi, mengenal tata cara ibadah tersebut, dan mengenal orang yang menyampaikannya, yang diutus untuk mengajarkan tata cara ibadah ini. Jika inilah seorang, ya, wajib baginya ketika dia akan beribadah, ya, untuk mengetahui, mengenal yang tiga ini, sehingga ibadahnya bisa menjadi benar dan sempurna. Semakin sempurna dia mengenal tiga ini, ibadahnya semakin sempurna. Karena itu, ketika tujuan tujuan manusia dihidupkan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan macam-macam, ya, ada yang beribadahnya bertingkat-tingkat. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Maka kemudian setelah dia mati, kita semua mati, ya, kita semua akan mendapatkan hasil sesuai dengan ibadah kita tersebut. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kubur, ya, bagaimana untuk menguji ibadahnya, dia dulu beribadah apa enggak? Beribadahnya benar apa tidak? Diuji dengan tiga pertanyaan ini lagi dalam hadis, ya. Dalam hadis yang sahih ini, pertanyaan kubur ini tiga ini makanya. Tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Ditanya dia, kan ditanya kita semua, siapa Robmu? Itu siapa yang kau ibadahi? Apa agamamu? Ini, ya, tata cara ibadah itu. Kamu tata cara ibadahnya berdasarkan apa? Agama yang mana? Ketiga, siapa nabimu? Orang, ya, maaf, ini tidak bisa dijawab dengan hafalan. Dijawab dengan apa? Berdasarkan amal solehnya ketika di dunia, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ibadahnya benar, ya, dia hidup di dunia sebagaimana tujuan Allah menciptakan dia, ibadahnya bagus, ibadahnya benar, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Kembali lagi, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ya. Berdasarkan apa? Bagaimana dia ketika di dunia mengenal tiga ini, kemudian dia beribadah di atas tiga perkara ini. Ya, karena ini bukan berdasarkan hafalan. Seandainya berdasarkan hafalan, maka orang-orang munafik mereka akan mampu menjawab, dan ternyata tidak. Orang-orang munafik mereka tidak mampu untuk menjawab perkara ini, padahal mereka tahu. Ketika di dunia mereka hafal, mereka bisa menghafal ini. Nah, inilah pentingnya tiga pokok ini: mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW akan dibahas dalam kitab ini, yang dengan mengenal tiga hal ini akan menjadi fondasi hidup kita, fondasi ibadah kita, bahkan kehidupan kita, ya, akan mempengaruhi hidup kita. Siapa yang tidak mengenal Allah dengan siapa yang mengenal Allah, sikapnya akan berbeda antara yang mengenal dengan tidak mengenal. Sikapnya, kata-katanya, keyakinannya, perbuatannya, bicaranya, semua akan berbeda. Apalagi ibadahnya. Maka kita lihat ada orang yang, ya, kita lihat ada orang yang tidak ada rasa untuk, misalnya di waktu subuh dia harus bangun. Ada yang orang santai-santai aja, nggak sholat subuh juga nggak apa-apa. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan berani. Dia tidak akan berani seperti itu. Ya, rajanya raja. Gimana kalau seorang raja memerintahkan anak buahnya saja, anak buahnya nih, bukan budaknya. Sedangkan kita semua ini hamba Allah. Ini abdun, kita ini abdun, hambanya Allah, budak.
Kedudukannya seperti itu, lebih rendah lagi. Bagaimana seorang raja merintahkan anak buahnya untuk datang menghadap. Siapa yang terlambat akan dihukum oleh raja tersebut. Itu yang terlambat. Bagaimana yang tidak hadir? Diapakan oleh raja tersebut? Ya, itu raja loh, raja di dunia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, rajanya raja, memerintahkan kepada kita untuk hadir, yang laki-laki hadir di masjid misalnya. Memerintahkan untuk menghadapnya 1 hari 5 kali. Yang di tangannya kita itu hidup dan mati. Allah bisa, kalau Allah mau, kita semua besok semuanya mati. Itu perkara yang mudah. Kalau Allah mau. Tinggal Allah mengatakan kun, mati. Mati. Nggak usah bilang mati, kun aja. Jadi, kun, kita besok hidup atau mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikianlah orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal tata cara agama tersebut, ibadahnya ngawur-ngawur asalnya, mengikuti hati nurani diri sendiri, bukan mengikuti keinginan yang diibadahi. Itu jika dia tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal tata cara ibadah tersebut. Yang ketiga, jika dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, apa akibatnya? Dia beribadah tidak mengacu, tidak mencontoh dari Nabi SAW. Dia lebih suka mencontoh yang lainnya. Karena dia tidak mengetahui kedudukan Nabi Muhammad SAW. Yang dijadikan patokan itu neneknya, kakeknya, orang-orang tetangganya di kampung semua segini pun. Adapun orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendahulukan Nabi dalam segala hal, apalagi dalam masalah ibadah. Nabi akan dijadikan sebagai patokan dalam ibadah mereka. Sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khudu anni manasikakum." Ambil dariku tata cara ibadah kalian, tata cara ibadah ketika berhaji. Manasikakum, tata cara ibadah kalian. Manasik itu artinya tata cara ibadah. Khudu anni manasikakum. Ambil dariku tata cara ibadah kalian. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Ini seperti ini, dia akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri toladan, pimpinan yang paling tinggi dalam masalah agama, dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengenal Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat sekarang banyak, misalnya sebagian orang tidak menjadikan beliau sebagai contoh dalam ibadah. Mereka beribadah mendahulukan orang lain. Hanya ikut-ikutan, tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadahnya bagaimana? Ibadahnya juga tidak benar lagi. Nah, seperti itu. Ya, demikian pembukaan yang ketiga. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk pada kitab Al-Usul As-Salasah. Ya, kita masuk pada bab mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang diperlukan bagi setiap Muslim untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.